Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 5 SD, bertemu lagi kita pada video kali ini. Pada video kali ini kita masih berbicara tentang kecepatan. Nah, kemarin kecepatan kita bagi 3. Yang pertama, menghitung kecepatan. Yang kedua, menghitung jarak tempuh. Dan yang ketiga, menghitung waktu tempuh. Nah, anak-anak sudah tahu kemarin rumus dari kecepatan. Kecepatan yaitu V sama dengan S per T. Gitu kan kemarin anak-anak? V sama dengan S per T. Di mana V adalah kecepatan, biasanya menggunakan satuan kilometer per jam. Kalau ingin dirubah bentuk meter per menit atau bagaimana, itu bisa kita rubah dengan menggunakan satuan panjang dan satuan waktu. Ya. Kemudian S yaitu jarak. Biasanya digunakan satuannya adalah kilometer. Kalau ditanya meter juga bisa kita lakukan, yaitu merubah dengan menggunakan satuan panjang. Terakhir T sama dengan waktu. Waktu biasanya orang menggunakan satuannya adalah jam. Ya. Nah, V sama dengan S per T, ini untuk kecepatan. Kemudian untuk menghitung jarak atau S dan menghitung waktu atau T, kemarin Ibu juga sudah mengajarkan segitiga ajaib. Ya, segitiga ajaib S V T. Nah, segitiga ajaib Ibu kemarin kan begini. Ya kan? Nah, hubungan antara S dan T kita ini bagi, kemudian S dan V juga ditandai dengan tanda bagi, kemudian antara V dan T ditandai dengan kali. Ya, bisa kan anak-anak? Kita ulang kembali. Untuk mencari V adalah, nih kita tutup V-nya. V sama dengan, nih kita tutup, berarti V sama dengan, nih lihat, hubungan S dengan T ditandai dengan tanda bagi, berarti S bagi T atau S per T. Kalau ditanya T, nah kalau ditanya T, berarti T, kalau ditanya T, bagaimana? Hubungan S dengan V ditandai juga dengan bagi, berarti S bagi V atau S per V. T sama dengan S per V. Nah, kalau S kemarin, bagaimana? Kalau yang ditanya S, bagaimana? Hubungannya V dengan T adalah kali, berarti S sama dengan V kali T. Masih ingat kan ya nak? Segitiga ajaib kita kemarin? Oke. Nah, kemarin kita sudah menghitung kecepatan, ya. V sama dengan S per T. Kemudian yang kedua, menghitung jarak tempuh. Jarak tempuh nih, S sama dengan V kali T. Sekarang yang ketiga, menghitung waktu tempuh. Menghitung waktu tempuh, kita gunakan rumusnya adalah T sama dengan S per V. Baik anak-anak, kita lihat kecepatan bagian ketiga, yaitu menghitung waktu tempuh. Apa yang dimaksud dengan waktu tempuh? Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh jarak tertentu. Nah, kalau rumusnya tadi kita dari tiga ajaib tadi,
kita sudah tahu untuk mencari waktu tempuh, kita pakai rumusnya adalah T sama dengan S per V. Di mana T adalah waktu tempuh, S adalah jarak tempuh, sedangkan V adalah kecepatan. Waktu tempuh kita gunakan satuannya jam, relatif ya, nanti bisa terserah mau menit atau detik. Ya, waktu tempuh, kemudian jarak tempuh kita gunakan kilometer, dan kecepatan adalah kilometer per jam. Nanti bisa, satuannya bisa berubah. Nanti kita kalau ditanya, kita sesuaikan dengan soal, ya. Oke, kita coba contoh soal pertama. Baik, kita lihat contoh soal pertama. Amir berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km. Berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Amir ke sekolah adalah 5 km. Nih, jarak rumah Amir ke sekolah adalah 5 km. Berapa jam Amir sampai ke sekolah? Berapa jam? Berarti waktu ya. Baik, kita lihat. Mari kita jawab. Apa yang diketahui dari soal anak-anak? Apa yang diketahui? Yang pertama, Amir berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan. Kecepatan berarti V. V sama dengan 20 km per jam. Kemudian jarak rumah Amir ke sekolah 5 km. Berarti S sama dengan 5 km. Pertanyaannya, berapa jam Amir sampai ke sekolah? Berarti kalau berapa jam, berarti yang ditanya adalah T. Ya? Baik. Kita jawab. Nah, yang ditanya T, kita buat rumus T dulu. T sama dengan S per V. Ya kan? Nah, S-nya sudah ada, V-nya sudah ada. Tinggal masukin. Yuk, kita kerjakan. S-nya adalah 5. Satuannya apa, Nak? Kilometer. 5 km per V-nya 20 km per jam. Per 20 km per jam. Nih, kembali lagi kita melihat pembagian bertingkat. 5 km bagi 20 per jam. 20 bagi jam gitu kan. Nah, kalau anak-anak melihat pembagian bertingkat seperti ini, anak-anak rubah menjadi pembagian ke samping supaya anak-anak bisa mengerjakannya dengan mudah. Oke, kita lihat pembagiannya ke samping. Ibu bagi ya. Nah, 5 km bagi 20 km per jam. Ya, kita lihat bagi ke samping. Kalau lihat seperti ini, bertingkat seperti ini, nah anak-anak nanti buat bagi ke samping. Nah, kalau bagi ke samping berarti bagi ini bisa kita rubah menjadi kali. Syaratnya bagaimana? Yang sebelah kiri tetap, yang sebelah kanan penyebut dijadikan pembilang, pembilang dijadikan penyebut. Ya, kita coba. Ini biasa tetap ya, berarti 5 km. Nah, ini rubah ya. Bagi berubah menjadi kali. Kemudian penyebut dijadikan pembilang, pembilang dijadikan penyebut. Berarti ini ada angka 1 ya, Nak, yang enggak dituliskan. Berarti jam per 20 km. Ya. Nah, kalau melihat perkalian seperti ini, anak-anak bisa menyederhanakannya. Nih, contohnya nih. Ini kan kilometer di sebelah atas nih. Ini per 1 kan gitu sebenarnya.
ya kan? Nah, kilometer atas dengan kilometer bawah habis. Kilometer bagi kilometer habis, ya kan? Berarti tinggallah 5 kali 1 per 20. Berarti 5 kali 1 5 jam per 20. Satunya hilang ya nak, kilometernya sudah hilang. 5 per 20 berarti sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 4. Ya, 1 per 4 jam. Ya, jadi waktunya adalah 1/4 jam itu kira-kira berapa menit ya nak? Kalau 1/4 jam itu, kalau ditanya dalam bentuk jam berapa jam? 1/4 berarti 1/4 itu 0,25 juga boleh. 1/4 1 caranya ya, 1/4 dijadikan bilangan berkoma. 1 bagi 4. Ya, ini 1 bagi 4. 1 bagi 4 tidak bisa atau nggak bisa, maka dibuat 0. 0 kali 4 0. Turun 1. Naik koma turun 0. Ya. 10 bagi 4 2. 2 kali 4 8. 10 kurang 8 2. Turun lagi 0. 0-nya bisa turun 3 kali. 20. Ya. 2 turun 0 1 lagi, 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Berarti 1/4 jam ini boleh anak-anak menjawab 1/4 jam, boleh juga anak-anak menjawab 0,25 jam. Kalau ditanya dalam bentuk jam. Tapi kalau ditanya dalam bentuk menit, tinggal anak-anak kalikan dengan 60. 1/4 kali 60. Ya. Oke. Jadi ini Ibu hapus ya. Berapa jam Amir sampai ke sekolah? Jadi Amir sampai di sekolah adalah, mau anak-anak mau pakai mana? Mau pakai 1/4 jam atau 0,25 jam? Karena ditanya berapa jam ya. Nah, anak-anak mau pakai apa? 0,25 jam boleh. Adalah 0,25 jam. Gitu anak-anak. Baik, kita lihat selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Ya, kita lihat contoh soal yang kedua. Pak Badu mengendarai mobil dari kota A ke kota B, menempuh jarak 120 km. Ya, menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil Pak Badu adalah 60 km per jam. Berangkat dari kota A pukul 7. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Badu? Kemudian ada lagi pertanyaannya, dan pukul berapa Pak Badu sampai di kota B? Baik, kita lihat apa yang diketahui dari soal. Yang pertama diketahui dari soal, jaraknya. Pak Badu mengendarai mobil dari kota A ke kota B menempuh jarak. Berarti jaraknya adalah 120 km. Jarak tadi apa Nana? Jarak itu S. Sama dengan 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berarti V sama dengan 60 km per jam. Ya kan? Berangkat dari kota A pukul 7. Berarti berangkat pukul 07.00. Nah, berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Badu? Nah, yang ditanya, ini ada dua pertanyaan nih sepertinya. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Badu? Yang kedua, pukul berapa Pak Badu sampai di kota B? Oke, kita lihat pertanyaan A. Berapa jam waktu tempuh? Berarti T sama dengan berapa jam. Kemudian yang B, pukul berapa Pak Badu sampai di kota B?
Ya. Oke, baik, kita jawab satu persatu. Nah, baik. Yang pertama pertanyaannya adalah T. Baik, kita jawab. Papan tulis ibu terlalu kecil, jadi kita agak padatkan sedikit ya nak. Oke, T sama dengan apa rumusnya tadi? S per V. Baik nak, kita lihat, kita mulai menjawab. Sebentar. Pertanyaannya T, berarti T sama dengan S per V. Ya, S sudah ada, V sudah ada. Berarti S-nya 120 km per 60 km per jam. Ya, seperti biasa kita buat ke samping. 120 km bagi 60 km per jam. Nah, berarti kita balik 120 km nih kali ya 1 per 1 jam ya. 1 jam maksudnya per 60 km. Nah, paham ya kan? Nah, kita jadikan bagi ke samping, kemudian kita rubah menjadi kali dengan catatan penyebut dijadikan pembilang, pembilang dijadikan penyebut, ya. Nah, berarti ini 60, ini 120 km, coret dulu ya, kilometer, habis. Nah, 120 dengan 60 juga bisa dibagi. 60 bagi 60, 1, 120 bagi 60, 2. Ya, jadi hasilnya adalah 2 jam. Ya, nih 2 jam. Berarti pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan pertama, berapa T? T sama dengan berapa jam? Berarti T atau waktunya adalah 2 jam. Berapa jam waktu tempuh perjalanan Pak Badu? Waktu tempuh perjalanan Pak Badu adalah 2 jam. Buatkan deh biar anak-anak paham. Waktu tempuh perjalanan Pak Badu sama dengan 2 jam. Bisa ya Nana? Oke, baru kita jawab yang ke B. B, pertanyaannya, Pak Badu sampai di kota B. Nah, tadi Pak Badu berangkat jam berapa? Jam 7. Lama perjalanannya atau waktu tempuhnya adalah 2 jam. Berarti Pak Badu sampai di kota B berapa Nana? Berangkatnya tambah waktu tempuh. Berarti berangkat, jam berangkatnya tambah waktu tempuh. Ya kan? Dia berangkat jam 7. Dari rumah berangkat jam 7. Lama perjalanannya 2 jam. Berarti jam berapa sampai? Jam 7 tambah 2 jam. Berarti sama dengan 07.00 tambah 2.00. Maksudnya 2.00 ini 2 jam, menitnya tidak ada. Berarti 09.00. Ya kan? 07.00 tambah 0. Nih 02 ya. 02 maksudnya 2 jamnya. Kita tulis 2 juga nggak apa-apa. 200. Kita tambahkan 00, 7 tambah 2, 9. Ya. 0900. Ya. Nah.
Pak Badu sampai di kota B. Nah, berarti Pak Badu sampai di kota B pukul 7 tambah 2 pukul 09.00. Bisa, Nana? Baik. Ibu ringkas kembali. Pertama, yang diketahui waktu jarak tempuhnya S-nya adalah 120, kemudian kecepatannya adalah 60 km per jam. Pak Badu berangkat dari kota A pukul 7. Nah, berangkat pukul 7. Yang ditanya berapa waktu tempuhnya? Berapa lama dia dalam perjalanan? Kemudian yang kedua, Pak Badu sampai di kota B. Jam berapa Pak Badu sampai di kota B? Tentu kita cari dulu waktunya, waktu tempuh. Waktu tempuhnya, nah ini anak ya, 120 per, jangan lupa ini, 120 per 60 km per jam. Ada pembagian bertingkat. Kalau pembagian bertingkat, jadikan dulu pembagian ke samping. 120 bagi 60 km per jam. Kemudian dijadikan itu kali, 120-nya tetap, nih 120 tetap, bagi dirubah menjadi kali. Kemudian pembilang dijadikan penyebut, penyebut dijadikan pembilang, pembilang dijadikan penyebut. Berarti jam per 60 km. Dibalik ya, Nak. Nah, kemudian 60, ini 120, ini 60. Ini sama-sama dibagi 60. 60 bagi 60 1. 120 bagi 60 2. Sama-sama dibagi 60 ya, Nak. Ini 2. Kemudian kilometernya habis juga. Kita bagi juga, coret. Nah, tinggallah 2 kali jam. 2 kali 1 jam. 2 kali 1 jam adalah 2 kali 1 2 jam. Ya. Nah, berarti waktu tempuh perjalanan Pak Badu adalah 2 jam. Ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu kita, Pak Badu nih berangkat dari kota A ke kota B. Dia berangkat jam 7. Lama perjalanannya 2 jam. Berarti jam berapa sampai di kota B? Tentu jam 7 tambah 2 jam, jam 9. Jadi Pak Badu sampai di kota B, jam berangkat tambah waktu tempuh. Jadi jam 7 dia berangkat, kemudian 2 jam perjalanan sampai di kota B menjadi jam 9. Jadi Pak Badu sampai di kota B pukul 9. Paham ya, Nak? Baik, kita lihat contoh soal ketiga. Ya, kita lihat soal ketiga. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Jadi 9 km dia berlari, waktunya 1 jam. Kemudian berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km? Ya, hati-hati ya, Nak. Ini soalnya sudah mulai divariasikan. Makanya anak-anak butuh konsentrasi yang lebih untuk menjawab soal ini. Ya, kita lihat. Dari soal diketahui, nih jarak 9 km, berarti S sama dengan 9 km. Kemudian waktunya 1 jam. T sama dengan 1 jam. Ya kan? Nah, berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km? Yang ditanya waktu atau T yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km. Ya, lihat nih, waktu yang ditempuh, yang dibutuhkan untuk mencapai jarak 27 km. Ya, kita jawab. Sekarang biasakan ya, kalau melihat contoh soal, melihat soal cerita, biasakan apa yang ditanya itu yang dijawab. Ya, lihat, S sama dengan 9 km, T sama dengan 1 jam. Ditanya T dalam waktu 27, berapa T yang digunakan, yang berapa lama atau berapa T yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km. Nah, sekarang kita kerjakan dulu satu persatu ya. Jawab. T sama dengan, dari soal ini dulu kita jawab. Dari soal
kita bisa menghitung T, ya. T sama dengan, oh ini V, maaf. Dalam waktu 1 jam, oh T. Oke. Ya. S 9 km, waktunya 1 jam. Dari soal ini, apa kira-kira yang anak-anak bisa hitung? Anak-anak bisa menghitung apa di sini? Tadi rumusnya apa? V sama dengan untuk jarak ya. T sama dengan S per V. Nah, sekarang ada S, ada T. Ada S, ada T. Berarti yang bisa kita hitung di situ adalah V. V sama dengan S per T. Anak-anak paham nggak? Paham nggak? S, T. Dari awal kita sudah tahu rumus V sama dengan S per T, ya. Atau S sama dengan V kali T, kan sudah begitu. Nah, sekarang ternyata dari soal yang diketahui cuma 2, S dan T. S dan T, berarti ya yang bisa anak-anak hitung adalah V. Rumus itu ingat, V sama dengan S per T. Dari soal yang diketahui ini, apa kira-kira yang anak-anak bisa hitung? Yang bisa anak-anak hitung adalah V. S dan T-nya sudah ada, berarti yang anak-anak hitung adalah V-nya. Ya, baik. Kita cari V terlebih dahulu. Ini T, ya, yang ditanya, itu yang dijawab dulu. T sama dengan apa? T sama dengan S per V, gitu ya kan? Nah, sekarang V-nya belum ada. Berarti kita cari dulu V. V sama dengan S per T. Nah, apa yang ditanya itu yang dijawab. T sama dengan S per V. Gitu kan rumusnya tadi? T sama dengan S per V. Nah, bagaimana cara menghitung T? Yang ditanya T, V-nya tidak ada. Berarti kita harus mencari V terlebih dahulu. Nah, V ini dari mana kita dapatkan? Dari sini. Ya, berarti sama dengan S-nya berapa? 9 km per T-nya berapa? 1. Berarti V-nya kecepatannya adalah 9 per 1. 9 per 1, 9 km per jam. Nih, anak-anak sudah tahu, sudah dapat menjawab V-nya sama dengan 9 km per jam. Ya kan? Nah, sekarang baru kita hitung T-nya. Nah, untuk T ini, yang pertanyaannya T sama berapa T untuk berapa waktu yang ditempuh? Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km? Berarti setelah kita hitung V-nya, kita lihat S di sini S 27 km. Nah, berarti S-nya berubah menjadi, kalau tadi S-nya 9 km, sekarang S-nya menjadi 27 km. Yang ditanya, nah, ada S, kemudian V-nya sudah dapat lagi. V-nya 9 km per jam. Maka berapa T? Nah, baru kita bisa menjawab T sama dengan S per V. S-nya 27, V-nya 9. Ya, T sama dengan S per V. S-nya 27 per 9 km per jam. Nah, kita buat pembagian ke samping. 27 km bagi 9 km per jam. Ya, berarti sama dengan 27 km dikali, ini rubah kali, naik jamnya, nih jam per 9 km. Pertama kilometer dulu yang kita coret, kilometer habis. Nah, 27 dengan 9, bisa ya nak? Berapa? 9 bagi 27 bagi 9 bisa? 27 bagi 9 bisa 3. 9 bagi 9, 1. Berarti 3 kali 1, 3 jam. Ibu yakin anak-anak pasti kurang ini. Baik, Ibu terangkan kembali ya nak.
Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. 9 km 1 jam waktunya. Yang ditanya, berapa waktu yang dipakai untuk 27 km? Nah, untuk mencari ini, tentu dari yang diketahui ini, apa yang bisa kita cari? Yang bisa kita cari di sini adalah V, kecepatannya. Berarti kecepatan si atlet tadi adalah 9 km per jam. Dari mana datangnya? V sama dengan S per T. S-nya 9 km, T-nya 1 jam. Dapatlah, sudah kita ketahui berapa kecepatan lari si pelari tadi adalah 9 km per jam. Nah, kalau V-nya atau kecepatannya sudah tahu, maka kita bisa menghitung T-nya. Berarti untuk S-nya yang ditanya untuk S dengan 27 km ya. S-nya 27 km. S-nya berubah ya, Nak. Kalau tadi untuk mencari V di sini, sekarang untuk yang kedua, S-nya berubah menjadi 27 km. Karena ini kecepatan, kita bisa menghitung kecepatan. Nah, S sekarang 27. Nah, kecepatannya ini yang baru kita cari. S sama dengan 27 km, V-nya 9 km. Nah, pertanyaannya berapa waktu yang diperlukan? T sama dengan S per V. S 27 km, S itu jaraknya. Yang ditanya 27 km per V, 9 kecepatan yang tadi, si pelari tadi mempunyai kecepatan larinya adalah 9 km per jam. Nah, kita bagi ke samping 9 ini untuk menghitungnya. 27 km bagi 9 km per jam. Kita jadikan perkalian yang merubah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. 27 km kali jam 1 di situ ya, per 9 km. Maka dapatlah 3 jam. Paham ya, Nak? Nah, makanya bisa kita menjawab berapa jam waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 27 km? Nah, ini jawabnya. Jadi, untuk menempuh jarak 27 km diperlukan waktu berapa jam tadi? Nih, 3 jam. Jadi si pelari tadi untuk menempuh jarak 27 km dia memerlukan waktu 3 jam. Kalau dia 9 km cuma 1 jam. Ya, 9 km dibutuhkan waktu 1 jam. Untuk menempuh jarak 27 km dia membutuhkan waktu 3 jam. Mungkin anak-anak paham ya? Baik, kalau umpamanya masih kurang paham, anak-anak ulang kembali mempelajarinya supaya anak-anak bisa menjawab seperti ini. Oke, kita masuk soal yang keempat. Oke, anak-anak, kita lihat contoh soal yang keempat. Anak-anak, untuk waktu tempuh ini benar-benar anak-anak harus benar-benar konsentrasi karena mencari waktu tempuh ini agak agak sedikit ribet. Tapi kalau anak-anak konsentrasi, Ibu yakin anak-anak pasti bisa. Ya. Oke, kita lihat contoh soal yang keempat. Jarak rumah Ali ke sekolah 4 km. Ya, jarak dari rumah Ali ke sekolah 4 km. Ali ke sekolah bersepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ali sampai di sekolah? Oke, kita lihat yang diketahui. Dari soal apa yang diketahui? Ini dia. Jarak rumah Ali ke sekolah berarti S sama dengan 4 km. Apalagi yang diketahui? Ali ke sekolah bersepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berarti V-nya sama dengan 250 meter per menit. Nah, pertanyaannya berapa menit Ali sampai di sekolah? Berarti T ya. Tanya T sama dengan berapa menit? Ya. Oke, anak-anak agak sedikit hati-hati ya. Oke, kita lihat jawab.
Apa yang ditanya? T. T apa rumusnya tadi, Nak? S per V. Ntar U lagi. V ya, Nak. Ya, kita masukkan angkanya. T sama dengan S per V. Berapa S? 4 kilometer per, ya, 250 meter per menit. 250 meter per menit. Nah, lihat anak-anak, di sini ada satuannya kilometer yang di atas nih. Yang di bawah satuannya meter. Ini tidak bisa kita langsung bagi. Kita harus menyamakan dulu satuannya. Kilometer, 4 kilometer per 250 meter per menit. Berarti kilometer kita rubah dulu ke meter supaya bisa kita bagi. Baik, kita lihat di sini dulu ya, Nak. 4 kilometer sama dengan berapa meter? Siapa yang masih ingat? Anak tangga ya. Anak tangga kilometer ke meter. Berapa turunnya? Dari kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti 3 turun anak tangga. Kalau 3 turun anak tangga, 10 kali 10, 100. Kali 10, 1000. Berarti dikali dengan 1000. 4 kali 3 anak tangga ya, Nak. 10 kali 10 kali 10. Berarti 4 kali 1000. Berarti sama dengan 4000 meter. Ya, ingat kalau ini anak-anak menemukan soal seperti ini, 4 km per 250 meter per menit, itu tidak boleh langsung dikerjakan. Kita harus rubah dulu atau samakan dulu satuannya. Ya, baik. Nih, kita samakan satuannya. 4 km ini sama dengan 4000 meter per, ya, 250 meter per menit. Nah, ini sudah boleh, baru boleh kita kerjakan karena satuannya sudah sama. Meter dengan meter. Tadi kilometer dengan meter itu tidak sama. Baik, kita buat pembagian ke samping. Berarti 4000 meter. Nih, bagi ya. Bagi 250 per menit. Ini kan pembagian bertingkat. Pembagian bertingkat itu rubah ke pembagian ke samping terlebih dahulu. 4000 meter dibagi 250 meter per menit. Ya. Ini terus soal yang Ibu beri supaya yang kita kerjakan supaya anak-anak lebih semakin hari semakin paham. Jadi ini tetap ya, 4000 meter. Nah, ini dirubah ke kali. Ya, kali. Nah, ini di posisi dipindahkan. Jadi, menit. 1 menit maksudnya per 250 meter. Ya. Nah, sekarang hasilnya berapa? Ini meter sudah bisa kita coret. Ya, 4000 bagi 250. 4000 bagi 250. Ya. Nah, kita coret nih satunya nolnya. 1, ini 1. Tinggallah 400 bagi 25. 40 bagi 25, 1 kali 25. Nah, turun 5. 0 kurang 5. 10 kurang 5, 5. Tinggal 3. Berarti 15, 150 bagi 25 berapa anak-anak? 6 kali 25 adalah 150. Berarti ini 4000 bagi 250. Nih. 4000. Meternya sudah nggak ada ya, Nak? 4000 kali menit. 4000 menit per 250, satunya udah hilang. Hasilnya tadi berapa?
sama dengan 16 menit. Ya. Jadi waktunya berapa menit Ali sampai di sekolah? 4000 bagi 250, hasilnya adalah 16 menit. Ini boleh itu hapus ya. Ya, kita lihat di sini. Jadi Ali sampai di sekolah adalah 16 menit. Saya nak. Oke. Kita lanjut soal ke 5. Kita lihat contoh soal kita yang kelima atau contoh soal yang terakhir. Oke. Setiap pagi Pak Ari berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Dengan kecepatan sepeda motor Pak Ari adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ari dari rumah ke kantor? Ya, kita lihat dari soal. Yang pertama, Pak Ari berangkat ke kantor yang berjarak 15 km. Jarak apa tadi anak-anak? S, 15 km. Ya. Dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ari adalah 50 km per jam. Berarti kecepatan apa? V sama dengan 50 km per jam. Ya, 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ari dari rumah ke kantor? Berarti yang ditanya, menit itu berarti apa itu? T, waktu. T sama dengan berapa menit. Nah ini soalnya mah gampang, tidak seperti yang tadi lurus-lurus aja. Kalau yang tadi kan ada belok-beloknya ya. Oke, kita jawab. T sama dengan S per V. Berapa S-nya? S 15 km. V-nya berapa? V-nya 50 km per jam. Nah, ini pembagian bertingkat kembali. Nah, kita cari ya apa? Kita rubah menjadi pembagian ke samping. Berarti 15 km bagi ya, dibagi artinya ya karena 50 km per jam. Nah, berarti kita jadikan pembagian, kita jadikan kali. Berarti 15 km dikali. Ini naik ke atas jam per 50 kilometer. Sama dengan berapa ya? Kilometernya dapat habis dibagi 15 dengan 50. 15 sama-sama dibagi 5. Ini bagi 5, 3, 50 bagi 5, 10. Berarti 3 kali 1, 3 jam per 10. Berarti sama dengan 3 per 10 jam. 3 per 10 jam ini boleh dibuat dengan bilangan desimal menjadi 0,3 jam. Ya kan? Nah, pertanyaannya menit. Ya kan? Nah, berapa menit? Nah, berarti atau kalau dijadikan desimal juga boleh, atau boleh dijadikan bilangan seperti 3 pembagian biasa juga boleh. Tapi kalau menurut Ibu, kalau ditanya menit,
lebih baik ini yang kita pakai, ya, supaya kita bisa gampang mengalihkannya. Nah, yang ditanya ini 3/10 jam. 3/10 jam sama dengan berapa menit? Nah, ingat, merubah jam ke menit, turun satu anak tangga ya nak. Turun satu anak tangga berarti kita kali 60. Jadi 3/10 kali 60. Nah, ini bagi 10 1, bagi 10 6. Berarti 3 kali 6 sama dengan 18 menit. Jadi berapa menit waktu tempuh Pak Ari dari rumah ke kantor? Berarti jadi waktu tempuh Pak Ari dari rumah ke kantor sama dengan 18 menit. Karena yang ditanya menit. Berapa menit katanya kan? Nah, berarti yang ditanya menit. Paham ya anak-anak? Baik. Ibu rasa anak-anak paham, ya kan? Kalau seandainya kurang paham, boleh anak-anak ulang kembali, memutar videonya, kemudian belajar ulang kembali, ya, supaya semakin bisa. Karena kalau tidak diulang, tentu anak-anak akan bingung sendiri, ya. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share pada teman-temannya. Sampai bertemu lagi pada video yang akan datang. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.